Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anak kelas 7 yang baru di SMP Negeri 31 Semarang. Selamat ya, sudah diterima. Kalian telah mengalahkan banyak pesaing kalian. Ternyata kalian yang dipilih dan diterima di SMP 31 Semarang. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang sekolah sehat di SMP Negeri 31 Semarang. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Nur Iskandar Muhammad Soleh. Di SMP 31 Semarang, Pak Is bertugas sebagai guru bimbingan dan konseling. Oke, kalau mau follow Instagram Pak Is boleh, Nur Iskandar_ms, silahkan dicari di Instagram. Kalau ingin lihat fotonya Pak Is, nih bisa lihat nih. Iya. Ya bentar aja. Oke, profil SMP Negeri 31 Semarang. SMP 31 Semarang itu telah menyandang banyak predikat. Yang pertama, sekolah adiwiyata tingkat nasional, sekolah sehat tingkat kota, bahkan kemarin sempat masuk tingkat provinsi. Yang ketiga, sekolah ramah anak, kemudian sekolah inklusi. Yang kelima, juga mengikuti gerakan sekolah menyenangkan. Dan mungkin ada beberapa predikat lain yang melekat dalam profil ini. Oke, berbicara tentang sekolah sehat, perjalanannya dimulai dari tahun 2018. SMP 31 Semarang mengikuti seleksi lomba sekolah sehat tingkat Superayon, dan alhamdulillah dipercaya mewakili Superayon 08 untuk maju ke lomba sekolah sehat tingkat kota Semarang. Alhamdulillah pada tahun 2018 tersebut berhasil mendapatkan juara 1. Nah, kemudian tidak berhenti sampai di situ, kita coba lagi maju di tahun 2019 mengikuti lomba sekolah sehat tingkat provinsi. Namun ternyata belum berhasil mendapatkan juara 1, tapi usahanya juga sudah maksimal. Dan sampai tahun ini 2020, SMP 31 Semarang masih terus akan berusaha untuk menjaga predikat sekolah sehat tingkat kota dan berupaya untuk mungkin di tahun yang akan datang mengikuti lagi di tingkat provinsi. Ya, kalau kalian tahu, pada hari Senin 14 Januari 2019 SMP 31 Semarang mendapatkan 2 penghargaan bergengsi. Jadi dalam sehari mendapatkan 2 penghargaan secara bergengsi. Yang pertama adalah penghargaan sekolah sehat tingkat kota, yang kedua penghargaan sekolah adiwiyata tingkat nasional. Sangat luar biasa sekali. Makanya kalian di sini diterima di SMP 31 Semarang, meskipun belum bisa masuk, kalian harus bangga karena sekolah kalian itu sudah memiliki banyak sekali prestasi. Makanya kalian sebagai siswa-siswi di SMP 31 Semarang juga harus berprestasi dengan cara kalian masing-masing. Nah, kemudian apa sih sekolah sehat itu? Pasti kalian kan tanya-tanya. Sekolah sehat berarti sekolahnya sering imunisasi? Oh, bukan seperti itu. Sekolah sehat yang di sini yang dimaksud adalah lembaga pendidikan yang memiliki unsur-unsur yang normal atau baik secara lahiriah atau jasmani maupun secara batiniah. Secara jasmaniah bisa diwujudkan dalam bentuk menjaga kebersihan, makan makanan yang sehat, olahraga, termasuk di dalamnya juga perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Yang kedua, di segi rohaniah juga penting, karena kalau hanya jasmani yang sehat tapi rohaninya tidak sehat, itu banyak di jalan-jalan itu pada tidak pakai celana. Contohnya kalau menjaga rohaniah yang sehat itu ya paling mudah rajin beribadah, sering mendengarkan siraman rohani. Nah, ini yang penting. Yang terakhir tidak Pak Is tulis, yaitu jangan sampai lupa bersyukur, karena dengan bersyukur kalian tidak akan lagi merasakan galau gitu. Jadi rohaninya tetap sehat juga. Tujuan sekolah sehat itu untuk apa sebenarnya? Jadi menurut Menteri Pendidikan Nasional pada tahun 2008 saat pembukaan Rakernas UKS di Bali, sekolah itu dikatakan sebagai tempat belajar yang tidak saja perlu memiliki lingkungan bersih dan sehat yang mendukung berlangsungnya proses belajar dan mengajar yang baik, namun juga diharapkan mampu membentuk siswa yang memiliki derajat kesehatan yang lebih baik
lingkungan sekolah sehat tentu akan sangat mendukung pencapaian tujuan pendidikan. Itu kata Mendiknas. Jadi dengan sekolah itu bisa menjadikannya lingkungan yang sehat, maka untuk meraih tujuan pendidikan, untuk belajar itu lebih nyaman bagi siswanya. Makanya Kementerian Pendidikan terus berupaya menambah jumlah sekolah sehat di Indonesia. Dan tidak luput di Kota Semarang juga begitu. Setiap tahun pasti ada lomba untuk sekolah sehat, baik tingkat kota maupun nanti yang ada tingkat provinsi maupun nasional. Kemudian indikatornya apa aja sih? Yang pertama, ini yang sederhananya Pak Is buat, sebenarnya sangat banyak sekali. Kalau di print itu sampai 3 lembar, sangat banyak dan itu kecil-kecil sekali. Yang pertama adalah trias UKS. Ini sangat penting. Yang pertama pelayanan kesehatan, yang kedua pendidikan kesehatan, kemudian yang ketiga adalah pembinaan lingkungan sekolah sehat. Ini trias UKS. Kemudian yang kedua adalah PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Seluruh warga sekolah, bukan hanya Bapak Ibu guru, tapi siswanya juga harus bisa menjaga perilaku hidup bersih dan sehat. Menjaga kebersihan kelas, kemudian cuci tangan sebelum makan, dan membiasakan diri untuk makan makanan yang bergizi. Terus yang ketiga juga tidak kalah pentingnya adalah infrastruktur yang harus memadai. Misalnya kepadatan ruang kelas, kemudian sirkulasi udara yang memadai, kemudian pencahayaan kelas yang cukup, kemudian memiliki kantin yang memiliki standar kesehatan juga. Nah, ini juga yang penting adalah memiliki toilet atau kamar mandi yang terpisah antara laki-laki dan perempuan. Soalnya kalau udah SMP ini udah punya rasa malu lebih tinggi daripada di SD. Mungkin SD tidak punya malu, ya punya ya, tapi SMP berbeda karena udah dewasa, dianggap udah menginjak dewasa, jadi toiletnya juga harus terpisah. Ini yang mendukung untuk menjadi sekolah sehat. Dan masih banyak yang lain sebenarnya, tapi yang tidak kalah pentingnya adalah tugas kalian sebagai siswa dalam rangka untuk menjaga dan meraih penghargaan selanjutnya nanti sebagai sekolah sehat tingkat provinsi maupun nasional. Jadi untuk mencapainya ini kerjasama semua pihak, baik yang pertama dari sekolah, yang kedua dari anak-anak, dari peserta didik, kemudian tidak kalah pentingnya juga dari paguyuban, dari orang tua, kemudian juga tidak kalah penting, ini yang paling mendukung sekolah kita, yaitu dari pihak puskesmas. Kalau kalian sebagai peserta didik, misalnya nanti sudah diperbolehkan untuk masuk ke sekolah barangkali, ya kalian juga harus menjaga dan merawat predikat yang melekat di SMP 3 Semarang ini sebagai sekolah sehat. Yang pertama, kalian harus menjaga perilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian kalian juga bisa mengikuti kegiatan UKS, yaitu menjadi petugas UKS. Dengan kalian menjadi anggota UKS nanti akan membantu sekolah kita untuk menjaga predikat ini. Yang ketiga, kalian juga bisa menjadi anggota PMR, nanti hampir sama tugasnya tapi ini punya porsi yang berbeda. Kalau PMR itu adalah kader kesehatan sekolah. Kalau anggota UKS berarti hanya tugasnya mengelola UKS saja. Kemudian yang keempat yaitu merawat fasilitas sekolah. Ini wajib, karena sekolah kalian ini sangat luas sekali, jadi tidak mungkin kalau hanya mengandalkan tenaga kebersihan di sekolah. Kalian juga harus mampu untuk ikut membersihkannya nanti kalau sudah boleh masuk. Kemudian yang kelima juga kalian harus ikut aktif mengikuti pencarian kesehatan. Ini sangat penting, biasanya kita lakukan setiap awal semester 6 bulan sekali. Ini berfungsi untuk mendeteksi barangkali kalian ada mulai muncul gejala-gejala penyakit atau kondisi kesehatan yang kurang. Misalnya mungkin ada yang matanya minus tapi belum tahu, mungkin ada yang berat badannya terlalu rendah atau terlalu tinggi, kadang-kadang kalian juga belum menyadarinya. Ini sangat penting dilakukan di setiap awal semester biasanya, tapi karena kondisi sekarang kalian belum bisa masuk untuk penjaringan kesehatan, mungkin kalian bisa lakukan sendiri di rumah.
Oke, insya Allah cukup sekian dari Pak Iskandar. Selanjutnya kalian bisa lihat kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh kader kesehatan maupun PMR dan anggota UKS yang telah membantu sekolah kita untuk meraih sekolah adiwiyata. Oke, dari Pak Is cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat.